Halo para pejuang UTBK 2024, di video kali ini kita akan mengupas tuntas soal-soal UTBK asli dari tahun 2023 yang lalu. Bagaimana sih tingkat kesulitannya? Ada tips dan trik apa saja yang bisa kita pelajari dari soal-soal tersebut? Yuk kita bahas. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka dengan video ini, komentar di bawah jika kamu punya pertanyaan atau pengalaman tentang UTBK yang ingin dibagikan. Dan tentu saja subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan soal asli UTBK tahun 2023. Oke, kita masuk di soal yang pertama. Ini pertanyaannya adalah suatu barisan aritmetika dengan U4 ditambah dengan U8 ditambah dengan U11 ditambah dengan U17 sama dengan 316. Kemudian pertanyaannya nilai U10-nya berapa? Ini adalah soal UTBK asli 2023 ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa menggunakan konsep daripada UN, yaitu adalah UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Jadi mungkin adik-adik ini sudah bisa tahu ya, bahwa UN ini adalah formula daripada aritmetika untuk mencari suku ke N-nya. Nah, jadi nilai UN ini atau formula UN ini itu coba kita gunakan di setiap sukunya. Misalkan di sini ada U4, itu rumusnya apa? Jadi di sini A ditambah dengan, jadi 4-nya kurang 1, jadi 3B. Kemudian ditambah dengan, untuk U8 itu sama saja dengan A ditambah dengan, ini 7B ya, karena 8 kurang 1, kemudian ditambah U11 itu berarti A ditambah 11 kurang 1, berarti 10B gitu. Kemudian ditambah dengan 17 itu berarti A ditambah dengan 16B. Kemudian ini sama dengan 316. Oke. Kemudian di langkah berikutnya kita bisa sederhanakan variabel yang sama, kita bisa jumlahkan. Ini kan ada 4A-nya ya. Jadi kita bisa tulis 4A, kemudian ada 3B ditambah 7B ditambah 10B ditambah 16B. Itu sama saja dengan diperoleh 36B. Kemudian sama dengan 316. Setelah itu, kita bisa sederhanakan, bisa 4-nya kita keluarkan, berarti 4 dalam kurung A ditambah 36 ini berubah jadi 9, karena 9 kali 4, 36 ya. Jadi, diperoleh sama dengan 316. Kemudian, A tambah 9B itu sama saja dengan 316, itu kita 4-nya jadi pembagi. Berarti 316 bagi 4 gitu ya. Maka A tambah 9B itu sama saja dengan berapa? Nah, ini kita bisa hitung 316 bagi 4 itu kan dapatnya 79 ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita mengarah kepada pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini adalah U10. Karena pertanyaan U10, kalau kita menggunakan rumus UN, maka rumusnya adalah A ditambah dengan 9B ya. Jadi 10 kurang 1 gitu, jadi 9. Nah, kita coba perhatikan A tambah 9B ini mirip dengan hasil sederhana yang kita sudah peroleh di langkah sebelumnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa U10 itu ternyata sama dengan A tambah 9B atau sama dengan 79. Maka jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Informasi buat dirimu yang saat ini mempersiapkan diri untuk tes UTBK 2024. Fokus Belajar akan melaksanakan kelas online khusus yang akan membahas tentang soal-soal prediksi UTBK 2024 pada subtes pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Kelas ini dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari tanggal 24 sampai 30 April 2024. Informasi pendaftaran bisa menghubungi kontak berikut atau klik link di bio Fokus Belajar 22. Baik, selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Di sini ada soal nomor 2, pertanyaannya adalah pada sebuah segitiga siku-siku diketahui panjang sisi-sisinya membentuk barisan aritmetika ya. Kemudian setelah itu, jika sisi terpanjang adalah 160 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah berapa? Ini masih soal asli UTBK 2024. Nah, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah, masih mungkin diingat bahwa sifat daripada aritmetika itu adalah ketika ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga, itu bedanya pasti sama gitu ya. Atau selisihnya pasti sama. Nah, maka ketika kita sudah tahu konsep atau ciri khas daripada aritmetika, maka kita bisa melihat bahwa ketika saya membuat gambar segitiga siku-siku, semua sisinya itu harus memiliki pola yang sama. Jadi pola yang sama. Misalkan, tentunya untuk mengetahui ini kita bisa mengecek terlebih dahulu perbandingan yang paling kecil dalam sebuah segitiga siku-siku. Misalkan saya ambil yang angka yang paling kecil itu adalah 1 ya.
Nah, kemudian satu karena misalkan harusnya berurutan atau memiliki pola yang sama, maka saya coba ambil 2 gitu. Nah, kalau saya sisi alasnya satu, sisi tingginya 2, kira-kira sisi miringnya berapa? Nah, ini kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Misalkan di sini ada 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2, itu kan hasilnya adalah akar 5 ya, gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa 1, 2, dan akar 5 ini merupakan suatu barisan yang bukan barisan aritmetika karena dia tidak memiliki pola atau beda yang sama. Nah, kemudian berikutnya kita masuk di yang kedua. Kalau misalkan saya tulis alasnya adalah 2, tingginya adalah 3, maka sisi sampingnya atau sisi miringnya berapa? Kita bisa cek bahwa di sini kan 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 itu kan hasilnya adalah akar 13 ya. Jadi kita jumlahkan 9 tambah 4 gitu. Jadi hasilnya itu adalah akar 13. Nah, kita bisa melihat ada 2, 3 dengan akar 13. Akar 13 ini merupakan suatu barisan yang sisi-sisinya barisan sama sisi-sisinya yang bukan merupakan barisan aritmetika. Karena akar 13 tidak bisa diseranakan. Jadi juga salah. Nah, kemudian kalau misalkan saya ambil mulai dari 3. Nah, kalau saya ambil 3, kemudian berikutnya sisi tingginya 4, maka sisi miringnya kita juga bisa tentukan berarti 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, ini sama saja dengan berarti akar 25 gitu. Akar 25 itu kan tidak lain daripada 5. Nah, kita bisa lihat 3, kemudian 4, dan 5. Ini merupakan suatu sisi-sisi yang berurutan dan memiliki pola yang sama, yaitu adalah polanya adalah 1. Maka kita bisa katakan bahwa perbandingan daripada suatu sisi daripada segitiga siku-siku itu yang paling terkecil itu yang membentuk aritmetika adalah 3 banding 4 banding 5. Nah, sehingga ketika misalkan saya buatkan dalam secara garis besar perbandingannya, saya bisa tulis seperti ini. Jadi sisi alasnya 3, kemudian sisi tingginya 4, dan sisi miringnya adalah 5. Karena ini merupakan suatu perbandingan, maka mudahnya kita tambahkan saja X. Karena kalau perbandingan itu untuk menentukan nilai aslinya, kita mengecek bahwa di setiap perbandingan memiliki suatu pengali yang sama. Nah, kita anggap adalah X. Nah, langkah berikutnya itu kita melihat ternyata dalam soal itu kan ada yang mengatakan bahwa jika terpanjang atau sistem panjangnya adalah 150, maka kita bisa tulis ini kan 5X adalah suatu sisi terpanjang. Maka saya bisa katakan 5X sama dengan 160. Dari sini kita bisa memperoleh X-nya sama dengan 160 bagi 5 gitu. Diperoleh X-nya sama dengan 32. Nah, berarti sisi alasnya kita juga bisa ketemukan. Ganti X-nya dengan 32 diperoleh 3X sama dengan 96. Kemudian untuk yang sisi tingginya kita bisa peroleh 4 kali 32 sama dengan ini dapatnya 128. Maka semua sisi-sisi dari segitiga siku-siku itu yang membentuk barisannya adalah aritmetika sudah terpenuhi semua. Sehingga kita bisa katakan bahwa untuk kelilingnya berarti 96 ditambah dengan 128, kemudian ditambah dengan 160, itu kita jumlahkan hasilnya sama saja dengan ini kita peroleh hasilnya 384 ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Sekarang kita next di soal nomor 3. Di sini nomor 3 pertanyaannya tentang matriks. Jadi diberikan matriks ada 2x plus 1, x min 2, 3, kemudian mempunyai determinan 6. Maka nilai x1 plus x2 itu sama dengan berapa? Ini soal UTBK 2023. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membutuhkan modal terkait dengan matriks ya. Nah, dalam matriks itu misalkan saya punya matriks A itu sama dengan A, kemudian B, terus C, dan D. Nah, untuk mencari determinan daripada matriks A, itu diperoleh determinan A itu sama saja dengan, jadi ini kita kali silang. Jadi A kali D, kemudian setelah itu dikurangi dengan B kali C. Nah, ini adalah cara untuk mencari determinan daripada matriks. Kemudian, modal yang kedua itu adalah kita mengetahui bahwa ada persamaan kuadrat ya. Jadi modal kedua adalah terkait dengan persamaan kuadrat, di mana kita ketahui bahwa fungsi persamaan kuadrat bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi ada fx, kemudian setelah itu fx sama dengan ax pangkat 2, kemudian plus bx ditambah dengan c, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Nah,
Ada sifat untuk menentukan suatu akar-akar. Jadi ketika akar-akarnya dijumlahkan, itu X1 ditambah X2 itu sama saja min B per A, dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, terkait dengan rumus mencari akar-akar ketika dijumlahkan dan dikalikan. Nah, modal inilah yang kita akan gunakan untuk mengerjakan soal nomor 3. Jadi, langkah pertama, dalam matriks ini kita coba kali silang, kita tentukan determinannya, berarti determinan daripada matriks tersebut itu sama dengan, jadi 2 kali 3, kemudian dikurangi, ini berarti X plus X min 2, kemudian dikali dengan X plus 1, gitu ya. Nah, ini adalah formula untuk mencari determinan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian ini sama dengan 6, karena determinannya ada 6. Kemudian coba kita sederhanakan, diperoleh ada 6 dikurangi. Ini kita kalikan, X kali X hasilnya X kuadrat, terus X kali 1 hasilnya plus X, kemudian min 2 kali X hasilnya adalah min 2X, dan yang terakhir adalah min 2 plus 1, yaitu adalah min 2. Gitu. Ini sama dengan 6. Kemudian, langkah berikutnya kita bisa melihat 6 yang ruas kiri dengan 6 ruas kanan bisa kita coret. Jadi habis, kali masuk minusnya berarti min X kuadrat. Ini kan diperoleh X min 2X itu kan min X ya. Kemudian, X min 2X kali min itu sama dengan positif X. Kemudian minus ketemu minus jadi positif 2. Kemudian ini sama dengan 0 karena sudah habis. Nah, sifat ini atau persamaan ini yang kita peroleh itu berikutnya kita coba perhatikan bentuk umumnya. Sehingga dari sini itu kan sama dengan persamaan atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Maka diperoleh A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Karena pertanyaan dalam soal adalah X1 ditambah dengan X2, maka kita bisa menggunakan min B per A, yaitu min 1 dibagi dengan A-nya itu min 1 juga, sehingga diperoleh hasilnya itu adalah positif 1. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, sekarang kita next di soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 adalah soal cerita. Jadi Syafri membeli 10 buah, kemudian terdiri dari buah mangga dan buah apel, seharga 53.000. Jika harga satu buah apel dan satu buah mangga berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000, maka banyak buah mangga yang dibeli Syafri adalah berapa? Nah, langkah pertama kita misalkan dulu bahwa banyak mangga itu sebanyak M, kemudian apel itu sebanyak A. Nah, kemudian setelah itu kita bisa buat persamaannya, jadi totalnya itu adalah banyak M ditambah dengan banyak A, itu sama saja dengan 10 buah ya. Nah, kemudian untuk persamaan berikutnya dari sisi harga. Ini kita ketahui bahwa mangga itu, apel itu adalah 6.000 dan mangga itu adalah 5.000 ya. Jadi kita bisa buat persamaannya jadi 5. Nah, ini kita ambil saja 5-nya, kita hilangkan saja 3 nolnya. Maka diperoleh 5M ditambah dengan 6A. Itu sama dengan 53. Gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan teknik substitusi atau eliminasi untuk memperoleh nilai variabelnya. Karena pertanyaannya adalah mencari nilai mangga atau mencari nilai M, maka kita bisa eliminasi nilai A-nya. Maka kita kalikan 6 dengan kali 1 ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa kalikan, berarti diperoleh 6M ditambah dengan ini, kalikan berarti 6A sama dengan 60 ya, jadi 6 kali 10. Kemudian setelah itu kita kalikan, kali 1 jadi 5M plus 6A sama dengan 53. Kemudian kita eliminasikan. Sehingga kita bisa coret 6A dikurangi 6A, habis ya. Kemudian setelah itu 60 kurang 53 dapatnya 7, kemudian 6M dikurangi 5M sama dengan M. Maka nilai M-nya sama dengan 7, artinya banyaknya mangga sama dengan 7. Baik, selanjutnya di soal nomor 5, soal terakhir di sini ada pertanyaan diketahui fungsi daripada fx yaitu sama dengan 2x kurang 1 dan f pangkat 2x sama dengan fx plus 10 mempunyai solusi x1 dan x2. Nilai x1 plus x2-nya sama dengan berapa? Nah, modal untuk menyelesaikan soal ini adalah sama dengan soal di nomor 3 sebelumnya. Jadi kita menggunakan sifat daripada persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sifat persamaan kuadrat bentuk umumnya kan ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk
penjumlahan atau jumlahan daripada akar-akar itu sama dengan min B per A. Dan modal inilah yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Jadi kita bisa melihat dalam bentuk soal nomor 5 itu kan dalam bentuk fungsi yang dimana kita bisa substitusi masuk nilai fungsi fx-nya yaitu 2x kurang 1 ke persamaan berikut. Nah, sehingga kita bisa cek, ini kan f pangkat 2x itu kan tidak lain daripada fx dikali fx, kemudian sama dengan fx plus 10. Nah, ini kita coba substitusi atau mengganti nilai fx-nya menjadi 2x kurang 1. Sehingga diperoleh 2x kurang 1 dikali dengan 2x kurang 1, kemudian sama dengan 2x kurang 1 plus 10. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa sederhanakan, kita bisa kalikan 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat, kemudian 2x kali min 1 adalah min 2x, kemudian min 1 kali 2x adalah min 2x, kemudian min 1 kali min 1 adalah positif atau plus 1 gitu ya. Kemudian ini kita bisa sederhanakan jadi 2x min 1 plus 10 sama dengan plus 9. Kemudian kita ubah semua menjadi sama dengan 0, jadi kita sederhanakan jadi 4x kuadrat, kemudian ini kita peroleh dapatnya min 6x, terus yang ini dengan plus 9-nya pindah cross kiri jadi sisa min 8 ya, sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk daripada model persamaan kuadrat yang sama dengan sebelumnya gitu. Sehingga ketika pertanyaannya adalah x1 ditambah dengan x2, maka kita bisa memperoleh tentunya menggunakan min B per A ya. Nah, kita tentukan berarti A-nya di sini adalah sama dengan 4, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan min 8. Kita substitusi masuk nilainya diperoleh min minus 6, kemudian setelah itu dibagi dengan 4. Sederhanakan, coba kita sederhanakan masing-masing bagi 2 diperoleh 3 per 2 ya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian delta. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai soal-soal UTBK asli tahun 2023. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu kalian dalam persiapan menghadapi UTBK tahun 2024. Ingat, kunci utama kesuksesan adalah persiapan yang matang dan terus berlatih. Nah, berikut soal latihan dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, semangat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.